sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini kembali saya ingin merosting pernyataan daripada Habib Rizik Syihab, Imam Jumbo, di mana ini di awal-awal polemik teman-teman ya. Jadi sebelum terjadinya polemik nasab, sebelum hasil penelusuran dan penelitian kajian ilmiah Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam menakar keabsahan nasab Ba'alawi, Habib Rizik ini dia itu dengan begitu percaya diri menantang kepada keluarga keturunan Wali Songo yang dia anggap mengaku Habib, padahal tidak pernah ada keluarga Wali Songo itu mengaku Habib, itu nggak pernah ada itu ya. Kalaupun ada, itu hanya kalangan bawah itu yang tidak mengerti bagaimana pentingnya kita itu menjalin silaturahmi, bukan mempublikasikan atau membangga-banggakan nasabnya ya. Dimana di situ beliau mengatakan bahwasanya ayo kita adu data, adu argumen, menggunakan ilmu nasab, jangan caci maki. Nah, tapi pada fakta dan realitanya teman-teman ya, selama diskursus publik dalam polemik nasab Ba'alawi ini berjalan hampir 3 tahun ini ya, siapa yang menjawab argumentasi, hujjah dan dalil dari buku-buku Kiai Imad dan juga statement-statement teman-teman yang mendukung Kiai Imad, menjawab dengan caci maki, fitnah, framing, penggiringan opini, bahkan adu domba siapa? Padahal dia sendiri yang mengatakan jangan caci maki, ayo kita adu data ya, adu argumen, pakai kitab nasab. Tapi sampai detik ini dia tidak pernah menjawab itu. Justru malah dia selalu memprovokasi umat, memframing, melakukan penggiringan opini, pembunuhan karakter, caci maki, fitnah dan lain sebagainya. Itu dari mereka, bukan dari kita. Itu fakta teman-teman. Itu fakta teman-teman ya. Gitu. Silahkan perhatikan semua. Adakah dari pihak kami ini mencaci maki mereka? Nggak ada. Gitu. Ya mungkin kalaupun ada, itu adalah orang-orang yang tidak intens di dalam menyuarakan atau tidak intens dalam mengikuti perkembangan penelitian seputar keabsahan nasabnya Ba'alawi ini, gitu loh. Nah, tapi kalau dari mereka ini hampir semuanya itu isinya fitnah, caci maki, semuanya itu bahkan menyerang personal, bahkan hal-hal yang masuk ke ranah privasi setiap orang itu dibahas semua sama mereka. Nah, itu menjadi tanda bahwasanya mereka ini lemah di dalam literasi keilmuan sejarah dan nasab teman-teman, sehingga mereka kewalahan untuk membantah argumentasi ilmiah kita, sehingga mereka akhirnya menjatuhkan nama baik kita, melakukan pembunuhan karakter, framing, penggiringan opini, fitnah ke sana sini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan masyarakat itu diharapkan untuk tidak percaya dengan apa yang kita katakan. Padahal mohon maaf, masyarakat Indonesia ini sangat cerdas. Dia bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Karena dalam perdebatan ini yang dilihat itu bukan latar belakang orangnya, mau siapapun yang menyampaikan, selama yang disampaikan itu bisa terkonfirmasi secara ilmiah dan sumber-sumber referensi yang mereka tampilkan, yang mereka gunakan sebagai hujah yang argumentatif itu memang sudah bisa tervalidasi di dalam kitab-kitabnya, maka orang pasti akan mendukung karena orang tidak melihat latar belakangnya, yang dilihat itu isi dari argumentasinya. Kan begitu teman-teman. Ya, ini bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin orang itu akan terpaku dengan figur. Oh, latar belakangnya ini siapa? Oh, ini dari keluarga ini. Oh, ini pernah mondok di sini. Oh, ini lulusan ini. Oh, titelnya ini. Itu dulu. Kalau zaman sekarang nggak seperti itu. Dengan kemajuan teknologi dengan berkembangnya platform-platform media sosial, orang itu bisa menggali informasi sehingga dia tidak peduli
ya, latar belakang dari orang yang menyampaikan, tapi informasi itu benar, valid, bisa terkonfirmasi apa enggak, itu yang dipandang orang zaman sekarang. Ya, semakin Anda menggunakan gaya-gaya lama, maka generasi sekarang ini yang dikenal dengan generasi Gen Z ini ya, mereka akan semakin tidak percaya dengan Anda. Karena apa? Karena Anda tidak membuang energi-energi lama, bahkan energi-energi jahiliyah yang mengatakan bahwasanya ya, latar belakang keluarga itu menjadi penting di dalam sebuah penelitian, di dalam sebuah penelusuran atau kajian-kajian. Tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman ya. Mau dia anak petani, mau dia anak pedagang, mau dia anak pengemis, mau dia anak pemulung ya. Bahkan sekalipun dia ini anak orang yang memang tidak dikenal sebagai orang yang memiliki kredibilitas dalam status sosialnya. Tapi ketika dia itu menyampaikan sesuatu dan apa yang disampaikan itu memang terkonfirmasi kebenarannya, orang akan mengambil informasi itu, teman-teman. Begitu. Kenapa? Karena kebenaran itu absolut. Ya, kebenaran itu berdiri tegak sendiri. Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, teman-teman. Nah, ketika orang itu bisa melihat tiang-tiang kebenaran itu, maka ya orang-orang itu tidak akan peduli terhadap apa yang ada di sekeliling tiang itu. Tidak peduli tiang itu berdiri tegak dari mana, siapa yang mendirikan, tidak peduli orang itu. Kan begitu, teman-teman ya. Sekarang ini kalau kita mau berpikir ya dengan cakrawala yang luas mendunia ya, kita bisa sadari itu. Bahwasanya ketika sesuatu itu memang bermanfaat bagi kita, mendatangkan kemaslahatan bagi kita, dan memang bisa terkonfirmasi kebenarannya, manfaatnya, maslahatnya, maka dari manapun barang itu, kita nggak peduli, teman-teman. Ya, selama tidak keluar dari batasan syariat. Contoh misalkan ya, kita kan tahu bahwasanya kendaraan bermotor itu bermanfaat untuk menunjang aktivitas kehidupan kita. Ya, dan kita mendapatkan itu dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, tidak merugikan orang lain. Maka pabriknya itu ya, apakah yang membuat itu orang kafir atau bukan, kita nggak peduli, teman-teman. Yang penting hasil dari produknya itu bermanfaat untuk kehidupan kita dan manfaat maslahat untuk kita, kan begitu. Nah, sekarang seumpamanya misalkan Kiai Imad atau pendukungnya ini dianggap bukan siapa-siapa. Ya, bukan orang dari latar belakang pesantren atau bukan orang yang memiliki status keilmuan dan titel yang tinggi yang bisa diakui dalam dunia keilmuan atau dunia akademik. Tapi selama statementnya itu tidak keluar ya dari kaedah-kaedah ilmiah di bidang ilmu nasab, dan statementnya itu bisa terkonfirmasi dari kaedah-kaedah yang dia jadikan argumentasi, orang pasti akan menilai itu, teman-teman. Orang pasti akan mendukung statementnya, bukan latar belakang personal orangnya. Itu dari saya. Mudah-mudahan bisa difahami ya, teman-teman ya. Karena kita ini sekarang sudah beda zaman. Kita harus terus maju. Kita harus open-minded. Kita harus membuka cakrawala berpikir kita seluas-luasnya. Kita harus menerima semua informasi dari manapun, ya, walaupun semua informasi itu belum tentu benar, tapi kita terima dulu, kemudian kita kunyah bersama-sama sebelum kita telan untuk mengenyangkan haus dan dahaga rohani kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.